Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih alladzi yassara ahbabahu ila suluki sabili jannati. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana salatan yattasilu biha ruhun musalli alaihi bih wa yanbasitu fi qalbihi nuru sirri ta'anukihi bihi wa bihubbihi wa yuktabu biha bi'inayatillahi ta'ala fi hizbi wa yasri sirruha wa ta'amutu barakatuha alaihi wa ala awladihi wa ala ahlihi wa ashabihi wa masyayikhihi wa ba'du fa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa asdaqul qailin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin sadid. Wa qala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral habaib al-ajillah, para dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak hadir di tengah-tengah kita, guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita, lebih khusus Al-Habib Ja'far bin Bakir Al-Attas, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Bakir bin Amir bin Yahya, Habib Ahmad Al-Aidurus, Habib Abdullah Al-Mahbar, juga para guru-guru kita yang lain. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga terus mengayomi dan
Syekh Ridwan sudah hadir. Sedikit kita meneruskan kajian daripada Habib Abdullah Al-Mukhtar. Beliau berbicara taharatul zahir. Kita melanjutkan bagaimana untuk menyempurnakan dengan taharatul batin. Seorang wali kutub Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddan, di dalam kitab beliau Risalatul Mu'amanah, menasehati kita bersama. Kata beliau, wa alaika ya akhi bi islahi sariratika hatta tasir khairan min alaniyatika salihah, wa dhalika li'anna sarirata mawdi'u nadharil haqqi jalla wa ala, wal alaniyata maqmahu nadharil khalqi, wa ma dzakarallahi azza wa jalla fi kitabihi al-aziz as-sirra wal alan illa wa bada'a bi dzikri sirr, wa kana min du'a'ihi sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Tirmidzi fi sunanihi, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan, wa mata saluhatis sarirah saluhatil alaniyatu la mahala, fa inna lil zahir tabi'an lil batin, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu, ala wa hiya. Saudara-saudara sekalian, pesan besar daripada Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad, bila guru kita Habib Abdullah Al-Mukhtar menyatakan bagaimana taharah zahir, Habib Abdullah Al-Haddad menyatakan dan berwasiat kepada kita bersama, yang waktu itu kepada murid beliau yang pengen suluk menuju kepada Allah, Al-Habib Hashim Al-Habsyi. Beliau menyatakan, dan tentu bukan buat beliau saja tapi buat kita semuanya. Kata beliau, wa alaika ya akhi, lazimkan olehmu, upayakan olehmu dengan sungguh-sungguh wahai saudaraku seiman, untuk mendandani, merapikan, meluruskan batinnya, agar supaya batin itu lebih baik daripada lahirnya, hatta tasir khairan min alaniya. Mengapa batin kudu didandani lebih daripada lahirnya? Alasan yang beliau nyatakan, wadalika ay wa bayanu tadi, li'anna sarirata mawdi'u nadharil haq, karena batin ini tempat dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yanzuru ila sudur wala ila jasad walakin yanzuru ila qulubikum. Batin wal alaniyah matma'un nadharil khalq, lahiriah tempat dipandang oleh sesama makhluk. Bahkan kata beliau, kalau mau diperhatikan, kalau mau dipelototi, kalau mau direnungkan dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, wa ma dzakarallahi azza wa jalla fi kitabihi al-aziz as-sirra wal alan illa wa bada'a bi dzikri sirr. Kalau mau dipelototi itu Al-Quran, ditelanjang dengan mendalam dari Al-Fatihah terus sampai An-Nas, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata batin dan kata lahir, melainkan diawali dengan kata batin, wa ya'lam ma tusirru wa ta'lim, belakang batin. Bahkan kata Habib Al-Haddad, ada hadis di mana Nabi berdoa dan membimbing kita bersama. Hadis ini ditafsir oleh ulama
Di dalam Sunan Tirmidzi, wa kana min du'ahi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Saudara, kita closing ini ucapan tidak sampai bawah. Sudah 10 menit. Hati dan lahiriah ini yang pertama kali harus didandani adalah batin. Mengapa batin? Ilustrasi yang sederhana, saudara. Batin ini dan lahir ini tidak ubahnya seperti lahiriah ini, mohon maaf, botol air mineral. Botol ini adanya. Botol, bahasa gampangnya itu botol air, diisi air, harganya murah. Ibarat gelas cup air mineral 500 bila air diisi. Tapi bila diisi jus mungkin 5.000. Bila diisi madu mungkin bisa 50.000. Bila diisi air minyak hajar aswad yang hak patennya Al-Quraisy punya, itu bisa 5 juta. Namun bila diisi air gold, tidak ada harganya. Tidak ada apa-apa bagi lahiriah kita, tapi yang dipandang adalah batin. Karena itu saudara-saudara sekalian muslimin muslimat rahimakumullah, batin ini ibaratnya teko, saudara. Lahiriah ini termasuk mulut, namanya mulut teko. Bila teko itu tidak mungkin mengeluarkan dari mulutnya kecuali apa yang ada di dalam teko. Bila teko itu isinya kopi, saudara, maka dari mulutnya itu akan keluar kopi. Bila teko itu isinya susu, maka dari mulut itu akan keluar susu. Pernah ditemukan tidak ada teko di dalamnya isinya susu, tapi keluar dari mulutnya kopi? Pernah nemu? Pernah nemu? Teko di dalamnya isinya susu, keluar dari mulutnya kopi. Pernah nemu? Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Ada nggak orang yang berkata biar mulut saya judes, hati saya baik? Ada nggak yang ngomong? Mana orangnya? Katanya tidak. Bila mulutnya judes, hatinya judes. Tidak bisa. Fa inna lil zahir, kata Habib Abdul Haddad, tabi'an bil batin. Ustaz Mahfud. Lanjut. Sudah mesti batin ini akan mengikuti lahir ini akan mengikuti batin. Karena itu apa yang digambarkan oleh guru kita Habib Alwi yang berbicara langkah menuju masjid, itu semuanya terpaut daripada batin. Saudara-saudara pernah jalan-jalan dah? Pernah jalan-jalan dah? Yang paling jauh jalan-jalan kemana? Kemana jalan-jalan? Tadi Puncak. Anda lah jalan yang paling jauh ke majelis taklim. Boleh jadi ada orang yang dekat rumahnya dengan masjid dan majelis Rasulullah ini, tapi tidak nyampe bila hatinya jauh. Boleh jadi orang rumahnya jauh, bisa nyampe bila hatinya dekat. Sebab Islam mengukur bukan dari jarak tempat, tapi
tapi dari jarak jiwa, saudara. Jarak jiwa. Bila jiwanya dekat, boleh jadi rumahnya dari ujung timur bisa nyampe. Boleh jadi tidak jauh dari Pancoran, tapi tidak pernah sampai. Karena apapun berangkat daripada Batu. Saudara, batin ini. Karena itu, mengapa ada seorang suami istri yang terjadi percekcokan mulut, si suami maki-maki istrinya di depannya itu dengan suara yang kencang sekali, sampai ia bilang kepada istrinya, kamu ini punya mata apa kagak? Loh, di depan ya kagak kelihatan. Pakai nanya, ambil suaranya kencang banget. Padahal ini panas. Berbeda dengan anak muda yang sedang kelambaan dengan ajnabiyah. Orang lagi pacaran, menurutnya jauh, sebab di tengahnya ada calon mertua. Jadi bisik-bisik. Loh, jaraknya jauh, bisik-bisik nyampe, saudara. Logikanya mestinya ini yang suami istri kan deket, bisik-bisik. Loh, kenapa dia melotot dengan suara yang kencang sampai ulahnya keluar pada di depan? Logikanya mestinya orang yang pacaran tuh duduknya jauh, melotot, lu gimana? Kenapa itu terjadi? Sebab ini suami jiwanya lagi jauh dengan istrinya, walaupun alamnya dekat. Karena jiwanya jauh dengan istri, maka bicaranya sampai ulahnya keluar, seakan-akan tidak kelihatan. Fal-habir indahu kal-ghaib, fal-gharib indahu kal-ba'id. Yang ada bagi orang yang hatinya jauh, biar dekat, jauh, saudara, jauh. Makanya ngomongnya melotot sampai ulahnya keluar. Lain dengan orang yang punya cinta, biar jauh, tidak ada. Maka bicaranya bisik-bisik, nyampe. Kenapa? Jarak jiwa. Dan yang dipandang adalah jiwa. Jiwa. Beliau menyampaikan di Abdullah Musa, Taharatul Zahir, dengan syarat-syaratnya yang ada 10. Dan ini kita harus berbicara Taharatul Hakim. Luqman al-Hakim bukan nabi, bukan rasul, tapi diabadikan namanya dalam Al-Quran. Panjang ini ayat ditulis oleh Syekh Anas bin Ismail bin Abi Dawud dalam kitab Dalil Sahih. Bagaimana beliau sampai diabadikan namanya pada muslim yang soleh, bukan nabi, bukan rasul. Sebab syarat nabi kudu merdeka, sementara Luqman tadi yang bukan. Saudara-saudara sekalian, Luqman al-Hakim ceritanya panjang, bisa dibuka di dalam kitab Dalil Sahih. Setidak-tidaknya buat kita kabar gembira, ada sebuah ungkapan dalam Fathul Mu'in pada halaman 4. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, tilmid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menyatakan, lau jumi'al mutanajjis fabalagha kullataini walam yatazayyan famtahhir.
Kata beliau, andai air-air yang najis dikumpulkan menjadi satu, lalu mencapai 216 liter lebih, tidak berubah, maka air yang najis itu berubah menjadi suci mensucikan. Namun bagi bukan ini paparannya. Kita, andai kita dari rumah punya dosa, membawa masing-masing dosa, lalu dikumpulkan pada majelis yang mulia, majelis Rasulullah, duduk belajar kita bersama sama masyayikh kita, belajar semuanya, tidak berubah kita. Maka kata mu'min, famutahhiru, Allah bersihkan kita dari dosa. Amin. Amin. Wa